Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suci Rani Lestari dari Tarbiyah PAI semester 4B STAI Yamisa. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang desain materi pembelajaran PAI. Nah, kita simak video selanjutnya ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian desain materi pembelajaran PAI. Nah, menurut Hamzah Uno, desain adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dengan berbagai langkah yang antisipasif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi. Nah, materi pembelajaran atau materi ajar adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Apa saja bahan ajar yang mencakup desain materi pembelajaran itu? Yang pertama, petunjuk belajar atau petunjuk guru atau siswa. Kedua, kompetensi yang akan dicapai. Ketiga, informasi pendukung. Keempat, latihan-latihan. 5, petunjuk kerja atau LK. Dan keenam, evaluasi. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup materi pembelajaran PAI. Ruang lingkup materi pembelajaran PAI itu mencakup jenis bahan ajar. Nah, di sini jenis bahan ajar itu ada 4. Yang pertama, bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar interaktif, dan bahan ajar pandang dengar. Nah, selanjutnya ada pengetahuan sebagai materi pembelajaran. Ketiga, keterampilan sebagai materi pembelajaran, dan terakhir, sikap atau nilai sebagai materi pembelajaran. Nah, itu ruang lingkup materi pembelajaran ya. Nah, selanjutnya ada bentuk penegmaan materi pembelajaran PAI. Nah, apa saja sih? Yang pertama, buku teks pelajaran. Jadi di mana ada pendidikan, berarti ada buku teks pelajarannya. Yang kedua ada modulnya. Yang ketiga ada diklat. Keempat, lembar kerja siswa atau LKS. Dan yang terakhir ada handout-nya. Nah, itu bentuk penegmaan materi pembelajaran PAI ya. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip tentang pembelajaran PAI. Nah, yang pertama, kriteria bahan ajar yang baik. Jadi, bahan ajar PAI yang baik itu yang tidak menyeleweng dari materi, yang bagus, yang mengenai tentang materinya. Dan yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama, prinsip relevansi. Kedua, prinsip konsistensi. Dan ketiga, prinsip edukasi. Nah, yang ketiga, ada penentuan urutan materi pembelajaran. Keempat, ada langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama yaitu langkahnya mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetenso dasar. Dan kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, selanjutnya ada identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya. Yang pertama, materi pembelajaran. Kedua, bahan pertimbangan memilih materi pembelajaran. Ketiga, jenis pengembangan. Keempat, identifikasi indikator pencapaian kompetensi. Dan kelima, penulisan materi ajar dalam RPP. Nah, segitu identifikasi jenis materi pembelajaran. Itu perlu pisan kita ketahui ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tentang desain materi pembelajaran PAI. Nah, contohnya itu materi ajar PAI pada RPP ya. Contoh materi ajar di SD atau MI. Nah, standar kompetensinya itu mengartikan, yang pertama, mengartikan Al-Quran surat pendek pilihan. Kompetensi dasar, membaca Al-Quran surat Al-Ahzab dan Al-Kafirun. Indikatornya menghafalkan surat Al-Ahzab,
membaca Al-Ahzab, menghafalkan surat Al-Kafirun, membaca Al-Kafirun, menghafalkan surat Al-Ahzab, dan menghafalkan surat Al-Kafirun. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.